Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang aplikasi Sales Pro. Yang pertama di sini anggota kelompok kami yaitu ada Erik Priansyah, ada Cynthia Paradila, ada saya sendiri Putri Sulistianti, lalu ada Arfi dan juga ada Ki Agus M. Syarif. Baiklah, akan dijelaskan oleh teman saya Erik Priansyah. Kepada Erik kami persilakan. Assalamualaikum. Tahapan MPERTAS atau riset. Kami menggunakan metode FGD atau Focus Group Discussion. Riset mencari aplikasi yang serupa dengan aplikasi Sales Pro. Kemudian kami mencari kekurangan apa saja yang kurang dari aplikasi Sales. Di sini saya meriset sebuah aplikasi yaitu barang dan persediaan yang di-upload oleh Crystal Software. Di sini aplikasinya cukup populer, ada 4,7 bintang rating dari 5, 17.000 ulasan. Di sini aplikasi ini tunjukkan bernama barang dikembangkan oleh software. Berdasarkan mesin berfungsi untuk mengelola stok dan persediaan. Rating 1 juta lebih untuk unggahan. Di sini ada ulasan negatif. Ini ada ulasan negatif dari Asep Robi memberikan bintang 1. Ini ada keterangannya, nggak bisa buat barang dengan hitungan per kilo, cuma bisa per pieces doang dan bisa menyantumkan lagi tanggal kadaluarsa. Di sini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut keterbatasan seperti tidak bisa mengatur satuan barang per kilo, tidak ada fitur memasukkan tanggal kadaluarsa. Di sini juga ada Muhammad Salhanuddin. Aplikasi udah bagus, tapi menurutku masih kurang hal penting, yaitu adanya fitur multi input, adanya riwayat keluar masuknya barang. Di sini ada keterangan juga tidak ada fitur multi input, tidak ada fitur multi output, dan tidak persediaan barang keluar riwayat. Di sini ada Farid Al-Kathiri. Di sini ada input 50 di laporan 70. Di sini menunjukkan adanya permasalahan pada website tersebut atau aplikasi tersebut yang sering tidak sinkron datanya. Di sini ada ringkasan pain point, ada input data dan entry, output dan reporting, dan data tracking. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Salesforce. Di sini yang dimana aplikasi Salesforce adalah platform manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang membantu bisnis mengelola interaksi dengan pelanggan dan prospek mereka. Aplikasi ini menyediakan berbagai alat untuk membantu tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan dalam mengelola data pelanggan, mempercepat proses penjualan, serta meningkatkan kolaborasi antar tim. Di sini merupakan ulasan negatifnya, yaitu dari Fajri Adha, tidak bisa digunakan force close. Setiap berhasil masuk langsung minta login, fake login. Di sini keterangannya yaitu ada 3, yaitu masalah autentikasi. Pengguna seringkali diminta untuk login kembali setelah berhasil masuk, yang bisa sangat mengganggu dan mengurangi kenyamanan pengguna aplikasi. 2. Bug atau gangguan. Masalah seperti aplikasi yang tidak bisa di force close atau kesalahan saat login menunjukkan adanya bug atau masalah stabilitas yang belum teratasi. 3. Keterbatasan dukungan dan pembaruan. Ketika masalah teknis seperti ini terjadi, jika tidak ada pembaruan atau perbaikan yang cepat, itu bisa mengganggu produktivitas pengguna dan mengurangi kepercayaan pada aplikasi. Selanjutnya dari pengguna Google, yaitu jelek, sering lemot, dan nggak bisa diinput data tanpa kuota. Kalaupun emang harus pakai kuota, harusnya ada input bisa tersimpan di sistem, dan kalau pas ada sinyal dia langsung bekerja. Di sini gak dalam. Bentar, Put. Di sini Lanjut, Be.
Di sini ada 3 keterangan, yaitu kinerja lemot, aplikasi sering mengalami kelambatan yang mengganggu pengguna dalam menjalankan tugas sehari-hari. 2. Ketergantungan pada koneksi internet. Tidak bisa melakukan input data tanpa koneksi internet. Seharusnya data yang diinput bisa tersimpan sementara dan diproses ketika koneksi tersedia. Selanjutnya yaitu masalah pengelolaan kuota. Penggunaan kuota internet sangat mempengaruhi kinerja aplikasi, dan seharusnya aplikasi dapat menyimpan data secara lokal hingga sinyal atau kuota tersedia untuk pengiriman data. Selanjutnya dari Dear Nugraha, yaitu aplikasi yang menghambat pekerjaan, banyak bug dan error, kamera tidak tampil, loading yang sangat lama, banyak sekali error. Di sini keterangannya yaitu aplikasi ini menghambat pekerjaan dengan banyak bug dan error seperti masalah pada tampilan kamera dan loading yang sangat lama yang memperlambat produktivitas penggunaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ki Agus M. Syarif. Oke, di sini saya akan melanjutkan riset saya aplikasi manajemen persediaan Zoho. Aplikasi persediaan ini lengkap mulai dari pelacakan persediaan hingga pemenuhan pesanan. Aplikasi persediaan lengkap mulai dari pelacakan persediaan hingga pemulihan pesanan. Pahami persediaan untuk fitur-fitur canggih seperti manajemen item, manajemen pesanan, manajemen multi gudang, dan pemenuhan pesanan. Ini juga dilengkapi dengan fitur perangkat lunak kontrol persediaan seperti pelacakan persediaan, transfer anti gudang, dan pemindaian kode batang, hingga penerimaan pembayaran faktor. Zoho Inventory menyederhanakan kebutuhan persediaan Anda sehari-hari. Di sini ada yang memberikan rating bintang 1 karena barcode terbatas hingga nggak bisa pakai kode QR. Ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memiliki keterbatasan seperti keluhan bahwa aplikasi memiliki keterbatasan pada fitur barcode dan tidak bisa menggunakan kode QR. Kedua, keterbatasan menggunakan kode QR mengakibatkan konsumen merasa itu menyulitkan mereka. Di sini ada yang memberikan rating bintang 3. Ulasannya bagus, tapi sayang cuma pakai trial 14 hari. Setelah itu harus berlangganan paket dengan biaya 500.000 per bulan. Expensive. Ini merupakan bahwa aplikasi tersebut memiliki keterbatasan, seperti 1. Menyatakan bahwa layanan ini memiliki kualitas yang baik, namun ada kekurangan signifikan. Berkali masa uji coba hanya berlangsung selama 14 hari, dan setelah periode uji coba berakhir, pengguna diharuskan membayar sekitar 500.000 rupiah per bulan. Untuk melanjutkan pengguna, menurut Muhammad Nur, biaya langganan tersebut terlalu tinggi. Kedua, aplikasi berbayar dan harganya terlalu tinggi bagi beberapa konsumen. Ketiga, harus menggunakan koneksi internet. Berdasarkan analisis UI UX dan riset aplikasi manajemen Zoho berikut rangkuman temuan dan aplikasinya. Pinpoint pengguna: 1. Manajemen kontak, 2. Manajemen item, 3. Pelacakan pesanan, 4. Kepatuhan pajak, 5. Multi gudang, 6. Pemenuhan pesanan, 7. Fakta dan pembayaran, 8. Transaksi multi mata uang, 9. Transfer gudang, 10. Wawasan penjualan. Sekian penjelasan dari kami. Kembali ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Shopify, yaitu Shopify perniagaan e-dagang. Shopify adalah platform e-commerce yang memungkinkan kamu untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan toko online dengan aplikasi Shopify. Kamu bisa dengan mudah mengelola penjualan produk, memproses pesanan, mengelola inventaris, dan memantau kinerja bisnis dari mana saja. Di sini adalah ulasan negatifnya dari Yayang Erca. Di sini dia memberikan bintang 1. Udah download daftar, pas udah selesai mau masuk, tiba-tiba katanya nggak ada koneksi internet. Beberapa kali coba kayak gitu terus auto uninstall, ngabisin kuota aja. Lalu di sini ulasannya adalah yang pertama, masalah koneksi. Aplikasi mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan meskipun pengguna memiliki koneksi internet.
Hal ini membuat pengguna tidak bisa masuk ke dalam aplikasi dan mengakses fitur yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah reliabilitas aplikasi. Pengguna mengalami masalah koneksi yang terjadi berulang kali, menunjukkan bahwa aplikasi kurang andal dalam menjaga stabilitas jaringan yang seharusnya tidak sering terjadi pada aplikasi e-commerce. Yang ketiga adalah penggunaan kuota yang boros, karena aplikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan memerlukan beberapa kali percobaan untuk terhubung. Ini berpotensi menghabiskan kuota internet pengguna tanpa hasil yang memuaskan. Lalu di sini ada ulasan yang kedua. Di sini dia memberikan bintang 1 dengan ulasan harus bayar mahal per bulan, mending pakai toko online lainnya, masih banyak yang gratis. Di sini ulasannya adalah berdasarkan ulasan tersebut, kekurangan dari aplikasi ini dapat diringkas menjadi 2 poin utama, yaitu yang pertama adalah biaya berlangganan mahal. Pengguna merasa bahwa biaya bulanan untuk menggunakan aplikasi ini terlalu tinggi, yang membuatnya tidak sepadan bagi sebagian pengguna. Yang kedua, kurangnya pilihan gratis. Pengguna menyarankan untuk menggunakan platform e-commerce lain yang menyediakan layanan gratis, karena aplikasi ini dianggap kurang kompetitif dalam menawarkan opsi tanpa biaya. Di sini yang ketiga ada ulasan dari Aliopi. Di sini dia juga memberikan bintang 1. Udah bayar $50 tapi saya malah dinonaktifkan. Dengan ulasan ada 3, yaitu berdasarkan ulasan tersebut, kekurangan dari layanan ini dapat diringkas menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah pembayaran tidak efektif. Meskipun pengguna telah membayar $50, layanan yang diharapkan justru tidak dapat diakses sehingga investasi yang sudah dikeluarkan terasa sia-sia. Yang kedua adalah penonaktifan toko tanpa alasan jelas. Setelah pembayaran dilakukan, akun toko pengguna justru dinonaktifkan, yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap layanan dan yang menimbulkan kesan layanan yang kurang transparan. Yang ketiga, pengelolaan akun yang buruk. Masalah ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan sistem manajemen akun tidak berjalan baik, sehingga meskipun pembayaran telah diterima, akses pengguna masih dibatasi atau dinonaktifkan. Di sini saya akan menjelaskan tugas Big Jam kami, yaitu user persona. Di sini ada user persona. Berdasarkan riset empathy test yang kami lakukan, di sini ada beberapa user persona yang kami tentukan, yaitu ada nama inisial Asep Robi. Di sini adalah nama sembarangan. Di sini ada demografinya, usianya 28 sampai 45 tahun. Jenis kelamin laki-laki, lokasi kota besar, dan pemilik usaha. Reseller dan distributor produk, lulusan SMA hingga sarjana. Di sini akan menjelaskan minat dan hobi. Minat dan hobinya adalah ketertarikan dalam mengembangkan bisnis mereka, menjaga stabilitas finansial, suka mencari cara baru efisien untuk mengelola usaha, aktif dalam mempelajari strategi bisnis, manajemen keuangan, dan tren pasar, menggunakan sosial media untuk promosi dan perjualan. Tujuan motivasi, mengelola bisnis dengan lebih efisien melalui otomatisasi proses penjualan dan stok, meningkatkan keuntungan dengan strategi berdasarkan data akurat, mengurangi kesalahan manual percetakan transaksi dan stok, memonitor aktivitas penjualan secara real time untuk pengambilan keputusan yang cepat, membuat laporan penjualan dengan keuangan secara otomatis, mempermudah rancangan dan analisis, memperluas dan menggunakan teknologi pembayaran digital dan e-commerce terintegrasi. Tantangan, pengelolaan stok tidak efisien, masalah sulit melacak secara akurat, terutama produk yang harus dihitung dalam satuan atau produk dengan tanggal kadaluarsa. Dampak stok sering kali tidak tersedia atau malah kelebihan dalam penjualan yang sudah dikenal. Di sini ada persona 2. Ini adalah demografinya usia 25 sampai 40 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lokasinya kota besar dan pekerjaannya sales, manager, dan supervisor. Latar belakangnya pendidikan lulus SMA hingga sarjana, memiliki pengalaman kerja di bidang penjualan atau pemasaran. Minat dan hobi, aktif dalam mempelajari teknik penjualan pemasaran, tertarik pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan penjualan, suka menghadiri workshop, seminar, atau pelatihan berhubungan dengan penjualan atau mengembangkan karir menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan peningkatan penjualan. Di sini ada tujuan motivasi, menyelesaikan target penjualan bulanan, meningkatkan
konversi prospek menjadi pelanggan melalui strategi apa? Mengoptimalkan waktu, meningkatkan koordinasi dengan tim, memantau performa produk aktivitas. Nah, di sini ada tantangan atau pain point, sulit melacak aktivitas prospek dan pelanggan, mengelola banyak transaksi sekaligus sering memakan waktu, tidak adanya akses real time dan penjualan stok atau menghambat pengambilan keputusan di lapangan, kurangnya fitur yang mendukung kolaborasi secara langsung dan tidak pelacakan penjualan dari anggota tim lain. Di sini ada pain point yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Erik yaitu pain point. Di sini ada pain point 1, tidak mendukung format input satuan barang per kilogram, tidak tersedia riwayat keluar masuk barang. Masalah koneksi yang berulang membuat aplikasi sering gagal diakses meskipun ada internet. Biaya berlangganan yang mahal dan tidak tersedia opsi layanan gratis. Selanjutnya yaitu keterbatasan fitur barcode yang tidak mendukung penggunaan kode QR. Masa uji coba singkat 14 hari sebelum dikenakan biaya berlangganan yang tinggi. Masalah autentikasi, sering meminta login untuk setelah berhasil masuk. Aplikasi hanya bisa digunakan saat terhubung ke internet, tidak mendukung penyimpanan data secara offline. Sering mengalami kelambatan atau lambat dalam memuat sehingga mengganggu pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Yang terakhir yaitu mengalami masalah saat mencoba login melalui aplikasi di mana akses selalu gagal meskipun password yang dimasukkan sudah benar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ki Agus M. Syarif. Oke, di sini saya akan menjelaskan Homaqui. Yang pertama, bagaimana kita bisa mempermudah pengguna dalam membaca barcode dan kode QR untuk mempercepat proses input data persediaan. Kedua, kita bisa membuat antarmuka Sales Pro lebih mudah digunakan bagi pengguna baru. Ada lagi mengurangi masalah autentifikasi yang memerlukan login ulang agar pengguna tetap dapat terhubung dengan aplikasi tanpa gangguan. 4. Bagaimana kita bisa menyediakan opsi pengguna offline sehingga aplikasi tetap dapat berfungsi saat koneksi terbatas. 5. Kita bisa membuat Sales Pro lebih fleksibel sehingga dapat diakses di berbagai responsif dan mengurangi waktu tunggu bagi pengguna. 7. Meningkatkan kendala dan kestabilan proses login agar pengguna tidak mengalami kegagalan akses meskipun password yang dimasukkan benar. Memungkinkan input berbagai satuan barang, kilo, liter, meter, dan lain-lain agar pengguna bisa lebih fleksibel dalam mengelola inventaris. Menyediakan fitur riwayat keluar masuk barang secara real time sehingga pengguna dapat dengan mudah melacak pergerakan stok barang dan memastikan akurasi inventaris. Mengurangi waktu pemuatan aplikasi agar pengguna tidak mengalami keterlambatan saat mengaksesnya. Di sini ada hasil voting Homaqui. Di sini masih seimbang ya. Ada 2-2, 1-1, 2-2, 2-2, 2-2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kembali ke moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang solution idea. Yang pertama itu adalah mempermudah input barcode atau QR code untuk mempercepat proses input. Yang kedua ada membuat antarmuka yang lebih mudah digunakan bagi pengguna baru. Yang ketiga ada meningkatkan kinerja aplikasi untuk lebih responsif dan mengurangi waktu tunggu. Yang keempat ada mengurangi masalah autentikasi ulang saat aplikasi terhubung dengan internet. Yang kelima ada menyediakan opsi offline agar di aplikasi tetap berfungsi dengan internet. Yang keenam membuat aplikasi lebih fleksibel agar bisa diakses di berbagai perangkat. Yang ketujuh memungkinkan input satuan yang berbeda-beda, kilogram, liter, meter, dan lain-lain untuk fleksibilitas manajemen inventaris. Lalu yang terakhir, fitur riwayat keluar masuk barang secara real time untuk melacak stok barang dengan akurat. Di sini saya akan menjelaskan pengelompokan atau affinity diagram. Di sini ada kelompok
peningkatan kemudahan pengguna atau user interface, membuat antarmuka yang lebih mudah digunakan bagi pengguna baru, mengurangi masalah autentikasi ulang saat pengguna terputus dari internet, membuat antarmuka lebih mudah digunakan bagi pengguna baru, menyediakan opsi offline untuk bagian fleksibilitas dan aksesibilitas aplikasi atau website, tetap terhubung saat operasi internet terbatas, membuat aplikasi fleksibel sehingga dapat diakses di berbagai perangkat laptop, tablet, atau smartphone. Di sini ada pengelolaan dan otomatisasi inventaris, memudahkan input barcode QR code untuk mempercepat proses input data penyediaan, memungkinkan input satuan barang kiloliter meter agar pengguna lebih fleksibel dalam mengelola inventaris, fitur riwayat keluar masuk barang secara real time untuk melacak stok dan memastikan akurasi inventaris. Ini ada prioritas ide. Nah, di sini ada yang dilakukan. Di sini ada mempermudah input barcode QR code untuk mempercepat proses input data persediaan. Jadi yes, I do yang ingin dilakukan yaitu memungkinkan input satuan barang beragam seperti kiloliter, meter, dan lain-lain agar pengguna lebih fleksibel dalam mengelola inventarisnya, yang membuat aplikasi fleksibel sehingga dapat diakses dan berbagai perangkat laptop, tablet, smartphone. Di sini ada Dunek. Dunek ini yang akan dilakukan yaitu fitur keluar masuk barang real time, melacak stok dan memastikan operasi inventaris, meningkatkan kinerja aplikasi lebih responsif, mengurangi waktu tunggu. Di sini ada Duletter atau yang akan dilakukan nanti ada membuat antarmuka yang lebih mudah digunakan bagi pengguna baru. Nah, ini ada Dules atau yang nanti dipikirkan, menyediakan opsi offline agar aplikasi tetap berfungsi sebagai saat koneksi internet terbatas. Di sini ada saya. Di sini ada aplikasi, sebuah website. Di sini ada terdiri dari shares, profile, sales pro ada atau website kami. Di sini di dashboard ada mempunyai ringkasan penjualan, stok inventaris, dan pelanggan aktif. Kembali ke dashboard. Sudah itu kita kembali ke inventaris. Nah, di inventaris ini berfungsi sebagai pemasukan barang. Nah, di sini ada fitur kamera untuk memasukkan barcode untuk menambahkan aplikasinya secara otomatis, menambahkan barang secara otomatis. Nah, di sini kita kembali ke laporan. Di sini ada laporan penjualan, laporan inventaris, performa tim, dan tren pelanggan. Nah, saat ini diklik nanti akan memunculkan sebuah diagram. Ini aplikasi ini di inventaris nanti akan mengeluarkan informasi. Di sini tempat barang masuk dan di sini tempat barang keluar. Di sini ada fitur login, antarmuka loginnya seperti ini, daftar akun. Ini sangat simpel dan memudahkan pengguna. Di sini ada daftar akun, nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Di sini ada tempat fitur untuk mengganti password atau email atau dan lain-lain. Di bagian profile, jika profile ini diklik. Nah, di sini juga ada bagian laporan tadi. Jika kita klik laporan penjualan, nanti akan memunculkan grafik seperti yang gambar di bawah ini. Itu saja penjelasan Crazy Egg dari saya. Saya lempar ke teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Crazy Egg yang saya buat. Di sini terdapat foto pengguna, yaitu Gak dulu. Dah apa sih ngagak kalau nih.
sini terdapat foto pengguna, yaitu bisa kita lampirkan file berupa gambar. Nah, selanjutnya yaitu kelola pengguna. Di bagian tengah ada bagian profil pengguna yang memuat untuk nama, email, dan password. Selanjutnya yaitu di bagian ganti password sebelah kanan ada fitur untuk mengganti password pengguna. Pengguna bisa memasukkan password baru dan menyimpannya dalam tombol di sini di ubah password. Ya, selanjutnya yaitu ada aplikasi pos. Di bagian atas terdapat tulisan aplikasi pos yang menunjukkan bahwa ini adalah aplikasi untuk sistem kasir atau penjualan. Di tengah layar yaitu ada user ID, password, dan untuk tempat loginnya. Setelah itu lanjut ke nama barang. Di sini terdapat 3 barang dan di bawahnya ada tabel barang. Selanjut ada stok barang yaitu tersisa 211 dan telah terjual 26 barang, dan di sini kategori barang tersisa 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Anissa. Baiklah, di sini adalah tampilan dari Crazy Egg Sales Pro. Yang pertama, di tabel pertama itu ada tulisan selamat datang dan juga ada aplikasi Sales Pro. Di sini ada 2 kotak yaitu daftar dan juga masuk. Jika Anda belum memiliki aplikasi tersebut atau belum pernah daftar, maka kalian akan pencet daftar. Tetapi jika kalian sebelumnya sudah pernah masuk ke dalam aplikasi tersebut, maka kalian akan memencet tombol masuk. Lalu jika kalian sudah daftar, di sini akan tertera jelas sekali masukkan nama dan juga password. Lalu masukkan nama dan juga password yang kalian buat sendiri, lalu kalian pencet masuk. Nah, di sini akan terlihat sendiri ada tabel kotak ini akan memperlihatkan data diri kalian. Jika sudah benar, maka kalian pencet centang. Lalu di tabel keempat ada tulisan barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, barang 5, dan juga barang 6. Di sini kalian bisa langsung memilih barang yang ingin kalian beli. Contoh di sini barang 2, barang 3, dan juga barang 6. Lalu next di tabel berikutnya ada tulisan Anda memilih 3 barang, yaitu barang 2, barang 3, dan juga barang 6. Lalu setelah itu kalian langsung memasukkan data pembeli. Di sini kalian memasukkan nama, contohnya Yuda Ananda. Lalu alamat kalian masukkan, contohnya Pelaju. Dan juga nanti kode ini akan keluar langsung otomatis kode pembelian kalian dan juga kode pembayarannya. Di sini ada tulisan list barang 2, 3, dan juga 6. Lalu di sini barang 1, 2, 3 itu barang list yang kalian beli. Jika sudah selesai, kalian langsung bisa selesai. Jika di tabel terakhir ini akan ada tulisan selesai. Jika kalian sudah merasa puas untuk membeli, kalian langsung memencet tombol ya. Jika belum, kalian tidak, dan juga dia akan kembali ke tabel pertama untuk mengulang pembelian dari awal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Crazy Egg punya saya. Di sini ada tampilan web pertama, Sales Pro, logo. Ini ada share pencarian, ada profile, di sini ada home. Di sini bisa kita melihat stok ada berapa di sini. Selanjutnya ada pesan. Nanti kalau ada apa mau pesan apa ada di sini. Terus ada paket. Di sini ada paket yang basic dan ada yang pro. Kalian bisa pilih sendiri sesuai budget yang kalian ada. Di sini sale yang dijual. Selanjutnya ada chat dengan admin, ada user 1 dan user 2, admin dengan pelanggan. Kalian bisa chat di sini. Apabila setelah selesai, nanti akan muncul notifikasi di sini. Setelah notifikasi, di sini ada seperti customer view gitu, bisa melihat. Di sini ada tampilan profile, ini sales, dan ini
sudah terjual atau apa. Dan terakhir di sini ada analisisnya. Apabila barang telah terjual atau apa di sini. Sekian presentasi dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 4. Jika ada kekurangan dan juga kelebihan, kami mohon maaf. Kepada Bapak dosen, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.